Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk pagi hari ini boleh mengalami lawatan Tuhan. Boleh terhubung dengan Tuhan. Kita ambil saat teduh. Hubungkan pribadi kita dengan Tuhan saat ini. Hanya dengan Tuhan. Supaya benar-benar fellowship yang indah itu boleh terjalin. Kita boleh rasakan hadiratnya, sukacitanya dan kedamaiannya yang Dia boleh nyatakan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, kita sadar kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kesehatan itu ada di dalam keberadaan kita. Dan sampai hari ini pun kita masih bisa menikmati berkat-berkat jasmani dan rohani. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Penyertaannya ajaib buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahkan di waktu-waktu kita merasa sendiri, kita merasa sulit menghadapi hidup ini. Saat kita benar-benar sapa dan sebut namanya, Dia hadir. Kuasanya melawat kita. Pertolongannya yang ajaib itu bekerja dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sudah selayaknya pagi hari ini setiap pujian syukur, penyembahan yang terbaik kita boleh naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Kau sungguh Allah yang baik, penuh kasih. Dan Allah yang penuh dengan kepedulian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama-sama buka ibadah pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini kita mulai demi nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang terus akan memelihara ciptaannya. Dan biarlah berkat Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan hadir, melawat dan memberkati kita sepanjang kita beribadah minggu pagi ini. Amin. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, Kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dan tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita memberikan yang terbaik pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan karena segala kebaikan-Nya, kasih setianya, penyertaan yang sungguh amat sempurna dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami, inilah sembah kami Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Sungguh besar setiamu.
lebih sungguh lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau dan meninggikan nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami mempersiapkan diri. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Bapa, siapkan hidup kami, jadikan kami menjadi tanah yang suci, sehingga firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh subur di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan boleh semakin berbuah-buah menjadi berkat dimanapun kami berada. Haleluya. Tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Inilah pengakuan setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami sudah banyak memuji-muji Tuhan. Tibalah saatnya kami mau mendengarkan Engkau berbicara lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu yang sudah Engkau utus ke tempat ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami semua pagi hari ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan kami kemampuan agar kami mengerti manakala firman itu kami dengar. Karena
seringkali kami tidak bisa memahami saat kami mendengar firman itu. Oleh karena itu, mari Roh Kudus kuasai hati kami semua, pikiran kami, kuasai hamba-Mu, agar apa yang kami dengar pagi hari ini semuanya boleh kami pahami, dan kami tahu apa yang Engkau kehendaki untuk kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan sama-sama amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, keadaan dunia saat ini digoncang oleh satu monster yang dianggap sangat menakutkan, yaitu virus yang namanya COVID-19 atau disebut corona. Sehingga beberapa saat Presiden melarang orang untuk mudik. Di mana-mana terjadi pembatasan, di mana-mana terjadi lockdown. Dunia betul-betul dibikin repot oleh virus ini. Tetapi seringkali keadaan yang dihadapi oleh umat Tuhan sebenarnya tidak melulu penyakit atau virus tersebut, namun dampak daripada keadaan yang sulit tersebut yang membuat banyak orang menjadi susah. Jadi mungkin di antara kita bisa dalam keadaan sehat, mungkin di antara kita bisa menangkal virus tersebut. Tetapi dampak sosial yang kita terima itu yang seringkali membuat kita susah. Jadi repot. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang tidak bisa mendapatkan nafkah. Bahkan beberapa hari yang lalu berita mengatakan ada orang meninggal karena nggak bisa makan. Jadi walaupun ini persoalan penyakit, tetapi ternyata dampak penyakit tersebut atas kehidupan umat manusia itu sangat menyulitkan. Bagaimana kita menyikapi hal ini sebagai umat Tuhan? Pagi hari ini kita mau belajar supaya kita mengerti dan kita menjadi sadar kembali. Sebagai dasar firman Tuhan, mari kita buka Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat 41.
Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama kita mau lihat ada satu keterangan pada ayat yang ke-35. Di situ dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang. Jadi kejadian tersebut ini terjadi berdasarkan keterangannya waktu petang, Bapak Ibu. Kejadian tersebut sebetulnya di mana Tuhan Yesus mengajar orang banyak di atas perahu di danau Galilea atau danau Tiberias atau danau Kineret atau danau Genesaret. Danau tersebut dikelilingi oleh bukit-bukit. Danau tersebut kalau saya baca luasnya kira-kira 166 km persegi. Lebar yang terjauh kira-kira 13 km lebarnya. Panjang yang terjauh itu sekitar 42 km. Yang paling dalam sekitar 43 meter kedalamannya. Dan posisi danau tersebut itu letaknya 200 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau ada rembesan air laut ya bisa merembes ke situ ya seandainya diukur. Tetapi ternyata enggak ada sumber airnya. Danau tersebut itu dari sumber mata air. Ya, bukan dari laut. Kita kembali lagi, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi di sini dikatakan waktu petang. Dari keterangan tersebut kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengajar sampai petang. Sampai petang.
kerja buat hal yang rohani itu menjadi utama. Oleh karena itu, apa yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu itu dikerjakan sampai petang. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba saya mendapat tugas pemakaman. Biasanya pemakaman ini tidak dikasih ke saya. Biasanya cukup penghiburan sebelum pemakaman. Tetapi rupanya hamba-hamba Tuhan yang lain di tempat saya semuanya menghindar. Rupanya mereka ketakutan ya dengan adanya monster virus tersebut. Biasanya kalau saya melayani penghiburan, itu ada rombongan ibu-ibu yang menyertai saya dari gereja. Tetapi karena semuanya pada takut, jadi saya nggak ada yang ikut dari gereja. Dikasih pesan, tapi Bapak melayani sendiri ya, sendirian. Jadi saya ini diutus sendirian. Saya waktu itu pikiran saya ya sudah tahu kalau ini menakutkan. Tetapi saya kembali lagi berpikir ini tugas. Kalau tugas rohani itu pasti datangnya dari Tuhan. Siapa yang berani menolak tugas dari Tuhan? Ya. Jadi masalah kalau kita nolak tugas dari Tuhan. Dan saya meyakini kalau Tuhan kasih tugas, tidak mungkin Tuhan tidak membentengi, tidak mungkin Tuhan tidak melindungi saya. Ya. Akhirnya saya putuskan, ya saya layani. Tapi saya berpikir lagi, sendirian saya di situ, kok rasanya enggak mantap gitu ya. Jadi keluarga saya semua saya ajak jadi rombongan. Jadi saya tetap punya pengikut, Bapak Ibu. Enggak masalah. Tetapi inilah kita mau lihat ya, Tuhan Yesus aja kalau kerja itu sampai petang, ini sampai petang ya. Yang kita baca kisah ini sampai petang ya. Kemudian Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Ya. Mereka meninggalkan orang banyak yang diajar itu. Kata petang ini di samping menunjukkan bahwa Yesus bekerja sampai petang. Yang kedua, keterangan petang ini untuk memberikan tekanan supaya pembaca dari kisah ini bisa membayangkan kejadian yang nanti kita pelajari. Keadaannya petang, keadaannya gelap. Ya. Tentu danau ini kalau petang beda dengan kalau siang, ya, dingin, ya, tentu dingin tempatnya.
Saya lihat orang-orang yang berkunjung ke danau tersebut, mereka saya lihat bajunya semua tebal-tebal. Artinya tidak panas, ya, cukup dingin. Ya. Persis biasanya mereka yang berkunjung ke Yerusalem, mereka bermalam di pinggir danau di kota Tiberias. Ya, kota Tiberias ini persis di pinggir danau tersebut. Dan rata-rata dari Tiberias itu mereka biasanya bermalam 3 hari, karena nanti ke daerah yang dituju itu lebih mudah, ya, lebih mudah dijangkau dari kota Tiberias. Ya. Saya lihat keadaan itu cukup dingin kalau siang pagi hari begitu. Jadi saya pikir kalau malam hari ya dingin, ya dingin. Tetapi Yesus tidak ganti baju, ya, tetap bajunya yang buat ngajar itu tetap dipakai. Bahkan akhirnya tertidur di perahu, tertidur. Ayat 36 dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Rame-rame mereka, ya, Yesus dan murid-murid ini bertolak ke seberang. Tidak dikatakan berapa jauh, ya. Cuman pada ayat yang ke-37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya. Ngamuk, taufan itu mengamuk, ditulis sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Bapak Ibu saudara sekalian, danau ini termasuk danau yang cukup besar. Danau yang cukup besar. Saya tidak tahu ya, Danau Toba kira-kira lebih besar apa lebih kecil. Saya dengar beberapa tahun yang lalu kecelakaan maut, ya, kapal itu tenggelam, ya, tenggelam di Toba. Jadi bayangkan ini, dikatakan keterangan Markus ini disebut sangat dahsyat, taufan yang sangat dahsyat tekanannya. Kemudian ombak menyembur masuk, sehingga perahu itu mulai penuh air. Ini menurut Markus. Kalau menurut Matius dikatakan sekonyong-konyong itu tiba-tiba. Jadi enggak pakai tanda-tanda. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Ini Matius 8 ayat 24. Ya. Tetapi ada satu yang menarik tulisan Matius ini, karena akhir dari kalimat itu dikatakan tetapi Yesus tidur. Ya, ada tetapinya. Jadi sekonyong-konyong begitu, mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang besar, ya. Tetapi
Yesus tidur. Sedangkan Lukas pasal 8 ayat 23, di situ dikatakan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Mereka berada dalam bahaya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mempelajari mengapa bisa sekonyong-konyong. Ya, taufan itu datang. Ternyata keterangan yang saya dapat itu karena danau tersebut seringkali punya perbedaan temperatur yang besar jaraknya antara danau dengan gunung yang mengelilinginya. Perbedaan temperatur ini yang membuat sekonyong-konyong taufan itu datang. Ini penjelasan ilmiahnya. Tapi tidak ada orang yang bisa menjelaskan secara ilmiah waktu Yesus perintah, diam, tenanglah, terus berhenti. Itu tidak ada penjelasannya. Secara ilmiah tidak bisa ditangkap, ya, tidak bisa dijelaskan. Cuman kalau datangnya sekonyong-konyong, secara ilmiah bisa dijelaskan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat kejadian tersebut, ya, mungkin ada perkataan yang lancang, mungkin berkata, kok nekat, taufannya itu loh kok nekat, itu ada Yesus tidur, ya, kok kurang ajar, ya, ada yang punya. Kok tidur kok menyerang? Iya. Nah, ini omong kosong aja, ya. Jelas itu bisa terjadi karena taufan itu kan alam. Ya, alam enggak punya perasaan. Perasaan sungkan sama Tuhan Yesus, perasaan takut sama Tuhan enggak ada. Ya, alam ya bergerak secara alami begitu ya, sekonyong-konyong taufan besar, ya, sekonyong-konyong. Saya kira tidak ada pemberitahuan juga. Virus ini tiba-tiba nongol, ya, nggak ada juga, nggak janjian. Sekonyong-konyong ada virus ini. Dan sekonyong-konyong dunia digegerkan oleh virus ini. Siapa yang nyangka? Enggak ada. Waktu SARS itu enggak sebesar ini. Enggak segoncang ini dunia. Saya kira menurut sepengetahuan saya, virus ini yang paling menggoncang dunia. Ya. Gara-gara ini ekonomi dunia kacau, berantakan. Dunia, bukan hanya Indonesia. Ya. Bayangkan kalau dunia kacau, itu sudah pasti Indonesia akan lebih lagi. Ya. Otomatis itu. Ya. Saya tidak tahu itu. Saya terima video katanya Perdana Menterinya Italia sampai menyerah dan datang kepada Tuhan. Menyerah, tidak mampu mengatasi virus tersebut. Ya. Ada banyak orang yang bingung menghadapi virus ini. Ya. Ada banyak kematian. Ya. Tentu secara iman Kristen kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi.
Ya, Tuhan mengizinkan. Bapak Ibu saudara sekalian, keadaan-keadaan sulit ini seringkali memang kita tidak bisa menduga. Tiba-tiba datang dalam hidup ini. Saya tidak menduga. Ya. Perusahaan saya langsung seperti meluncur begitu ya. Bagaimana orang mau bekerja? Pelanggan saya banyak yang tutup, tidak bisa kerja. Karena mereka rata-rata yang pakai produk saya mereka harus ekspor. Lah ekspor ke negaranya lockdown kok. Apanya yang diekspor? Enggak ada. Kosong. Nah, langganan saya ini tutup. Terus saya mau jual kemana? Perusahaan di tempat saya kira-kira ada 50 keluarga. 50 orang itu kan berarti punya keluarga kan begitu toh. Ya kira-kira 50 keluarga. Kan tidak bisa diberhentikan karena ini langganannya tutup semua, gak ada yang beli, jadi ini kita berhenti dulu makannya. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa Bapak Ibu. Sulit ini. Ya. Keadaan yang seperti ini tiba-tiba datangnya. Enggak bisa. Panik, ada banyak orang panik. Sekarang ini ada banyak orang panik, bingung. Saya bulan depan bagaimana, minggu depan bagaimana, besok bagaimana. Ada banyak orang bingung. Berbahagialah kalau kita tidak terdampak. Tetapi keadaan inilah seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Ya. Sekonyong-konyong. Badai besar datang. Dan ini, gambaran ini perlu kita renungkan. Keadaannya bukan main-main ini. Keadaan murid-murid ini. Gelap, petang, ya. Suasananya badai. Ombaknya itu saking besarnya, naik kapal, masuk, sehingga di dalam penuh air. Berdasarkan Lukas menulis dalam bahaya, ya. Perahu mulai penuh dengan air kata Markus, ya. Tetapi Matius menulis, tetapi Yesus tidur. Gelombangnya besar, perahunya penuh air, dikatakan, tetapi Yesus tidur. Mantap itu. Tidur yang seperti itu, tidur yang mantap menurut saya, ya. Seringkali kita ini tidur, ada nyamuk sedikit, nging sudah tidak bisa tidur. Kurang ajar ya. Padahal ngantuk ya, ya. Ngantuk padahal, tapi merasa terganggu banget gitu loh. Ini gelombang besar. Ini ya, kapalnya pasti terombang-ambing, ya. Air laut masuk, ya. Tapi masih ngeleker ini Yesus. Ini luar biasa. Ini tidur yang mantap, tidak terganggu sama sekali. Nikmat tidur yang seperti ini, ya. Tidur yang nikmat, luar biasa. Oleh karena itu menjadi tulisannya memang menarik Matius ini. Rupanya Matius ini menyoroti
menyoroti Yesus tidur. Kok bisa ya gelombang ini, besar ini, tapi Yesus tidur? Ya, tentu kita tahu ya, kalau kita berikan satu tafsiran, ya pasti kita mengetahui bahwa dia yang berkuasa, ya nggak mungkin kena bahaya, dan dia tidak mungkin merasa bisa takut. Mana ada Tuhan Yesus bisa takut? Ya, kalau Tuhan Yesus bisa takut, dia enggak ngomong jangan takut. Ya. Orang yang bisa ngomong jangan takut itu adalah orang yang enggak pernah takut. Iya toh? Sehingga omongan jangan takut itu jaminan. Karena dia menjamin, makanya dia keluarkan kata-kata jangan takut. Ya. Atau mengeluarkan kata-kata jangan khawatir. Nah, itu berarti dia menjamin, ya toh, sampai berkata, oh gak usah khawatir. Nah, itu orang yang punya kemampuan menjamin, ya, itu bisa berkata seperti itu. Sehingga walaupun ombak sebesar apapun ya nggak akan bisa membuat gangguan buat dia. Tenang aja kan. Mungkin ya capek ya. Satu hari ngajar sampai petang, ya toh? Itu mungkin karena capeknya jadi tidur. Tetapi rupanya ada satu kesimpulan yang negatif. Kalau kita lihat Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dianggap ini Tuhan Yesus ini tidak peduli. Ya. Padahal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Tidak ada. Tidak ada, walaupun dia ini tidur, dia peduli. Walaupun dia tidur, dia mengerti kejadian apa yang sedang terjadi, tahu Bapak Ibu. Seringkali orang kalau kena persoalan dalam hidupnya, panik. Karena panik, menganggap seolah-olah Tuhan ini enggak peduli. Sudah berdoa berkali-kali, sepertinya kok enggak ada apa-apa. Mungkin sepertinya lu Yesus tidur terus. Ya? Enggak. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang peduli. Yesus yang mengerti persoalan kita. Jangan seperti murid-murid ini, kok buat kesimpulan-kesimpulan negatif. Guru, engkau enggak peduli kalau kita binasa? Wah, ini kan kesimpulan ini negatif. Ya. Seringkali kita ini membuat kesimpulan-kesimpulan yang negatif. Saya kasih tahu ya. Orang yang menyimpulkan negatif seperti ini, tidak ada untungnya. Ruginya banyak. Kalau kita berpikir negatif tentang Tuhan, udahlah tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita berpikir positif tentang Tuhan, saudara dapat manfaatnya. Justru ada untungnya kalau kita berpikir positif. Ya. Ini tidak bagus kesimpulan-kesimpulan yang seperti ini. Jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang negatif. Itu kebiasaan-kebiasaan orang yang
sering dikuasai oleh kuasa di luar Tuhan, ya. Orang yang seperti ini sering menyimpulkan sesuatu itu negatif. Jadi orang ngomong apa sesuatu bukan maksudnya menyinggung dia, tapi dia merasa tersinggung karena dianggap ini negatif. Ini nggak akan dapat apa-apa. Ya, kebiasaan berpikir negatif itu tidak menguntungkan. Dan pelatih, saya kasih tahu, pelatihnya orang berpikir negatif itu bukan Tuhan. Saya ingin tahu, cari di Alkitab. Tuhan tidak pernah mengajar kita berpikir negatif. Tidak ada. Tuhan selalu mengajar kita berpikir yang positif. Jadi ajarannya siapa ini? Berpikir negatif ini. Saudara bisa jawab sendiri. Ya. Yesus tidur, badai datang. Wong Yesus tenang-tenang saja. Ini ribut murid-murid ini. Ya, ribut. Makanya Yesus akhirnya dibanguni. Bangun. Ya. Mungkin ya pada waktu itu enak membangunkan Tuhan Yesus, ya. Kalau sekarang ada banyak orang Kristen yang tidak punya kesadaran. Tidak sadar, begitu kena gelombang ini, begitu kena badai dalam hidupnya, panik. Panik. Kepanikan, kekhawatiran, ketakutan itu membuat jaminan janji Tuhan berantakan. Berantakan. Oleh karena itu, ayat 18 di atasnya ayat-ayat yang kita baca ini bunyinya begini. Dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tidak ada hasilnya. Firman yang pernah kita dapatkan itu tidak akan bisa berbuah kalau kita menghadapi persoalan hidup kita dengan kekhawatiran, dengan tipu daya kekayaan dunia ini. Enggak akan bisa berbuah. Ini Tuhan Yesus menggambarkan pada waktu mengajar itu seperti benih yang jatuh di semak duri. Ada kekhawatiran dunia. Khawatir akan masa depannya. Ini corona. Khawatir. Khawatir bagaimana saya bisa menghidupi nanti 50 keluarga itu. Kalau saya dikuasai oleh kekhawatiran itu, habis. Apa yang dijanjikan Tuhan itu tidak akan bisa saya nikmati. Ada banyak janji Tuhan, oleh karena itu dia katakan jangan takut, jangan khawatir. Ya. Kalau kita terus dihinggapi, dikuasai dengan kekhawatiran, ketakutan itu, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita berpegang kepada janji Tuhan, Dia adalah Allah yang mengerti. Dia adalah Allah yang peduli. Dia pasti tahu persoalan saya. Dia pasti akan menolong umatnya. Ini anak-anaknya kita ini. Bagaimana seorang ayah bisa melihat anak-anaknya
dalam keadaan yang sengsara. Bapak Ibu saudara sekalian, mari, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita lihat di sini, ya, dikatakan diam, tenanglah, badai langsung berhenti. Seret. Ya, ini Tuhan Yesus. Alam bisa diperintah. Alam itu bisa diperintah. Kemarin hari Natal, saya mengadakan perayaan Natal. Ya. Biasanya kami mengadakan perayaan Natal itu di gereja. Ya. Dan perayaannya itu saya selalu merayakan tidak Desember. Saya selalu merayakan Januari. Mengapa saya merayakan Januari? Karena saya mau menepis anggapan bahwa itu hari rayanya Dewa Matahari. Ya, karena 25 Desember memang hari rayanya Dewa Matahari. Ya. Dan saya tidak mau pakai itu. Saya Januari. Saya punya satu keinginan, Natal kali ini saya mau mengadakan di luar gereja. Ya. Tentu saudara tahu bahwa pelayanan saya gerejanya kan di pinggir laut ya. Beda dengan laut kira-kira 100 meter ya. Tetapi saya ingin Natal saya bukan untuk jemaat saja, tetapi untuk semua orang yang ada di sana. Tentu ada banyak persiapan yang harus kita kerjakan. Ya, mungkin ada banyak kesulitan tentang bagaimana menyiapkan, ya, hadiahnya, makanannya, ya toh. Kemudian karena di luar, di tepi pantai, tentu harus ada persiapan tenda, apa segala macam ya. Kemudian harus ada panggung, ya. Seperti orang pernikahan itu loh. Pernikahan kan ada panggungnya, ada bandnya, ya. Saya juga bingung. Saya ini gereja tapi nggak punya kalau suruh gitu-gitu itu. Ya, bingung. Hampir saja saya bicara sama gembala saudara. Hampir saja. Karena saya nggak punya. Yang ngisi acaranya itu orang saya undang, ayo Natal, pesta Natal datang. Terus saya suguhi apa? Saya enggak punya, pemain musiknya enggak ada. Kemudian diisi apa? Mungkin kan Natal itu ada tontonannya gitu loh. Ya. Bagaimana caranya? Kebetulan saya telepon teman gereja GKT, saya punya persoalan ini. Wes beres, nanti tak copy paste. Pesta Natalnya sini tak bawa ke sana. Jadi acara-acara Natalnya GKT itu ditampilkan di sana. Dramanya, musiknya, apa segala macam. Beres sudah. Ya. Oke, semua beres. Makanan beres. Bingkisan saya dibantu sama apa namanya? Ini loh. Mie sedap itu pabrik apa namanya? Wings ya. Ya, dibantu mereka. Bingkisannya.
Oke, beres semua. Saya tetap tidak bisa tenang. Ada satu hal yang sangat menakutkan saya. Acara itu bisa gagal. Saudara tahu, 4 kilometer masuk ke tempat saya itu medannya sangat berat. Gampang kalau nggak hujan. Gampang kalau nggak hujan. Tapi kalau hujan, nggak ada yang berani lewat. Tentu gagal acara itu. Ya. Orang yang mau masang panggungnya itu sudah ketakutan. Gimana caranya saya ngirim panggung ke sana itu? Lewatnya ya gimana? Truknya itu nggak bisa lewat kalau dia hujan. Ya. 3 hari sebelum acara, saya terpaksa memberanikan diri untuk meminta kepada Tuhan lewat puasa. Saya tidak akan makan, tidak akan minum sampai acara itu beres. Selama 3 hari saya tidak makan, tidak minum. Pada hari yang kedua, saya bawa bingkisan ke sana. Saya telepon dari Surabaya, aman jalannya. Oh aman Pak, kering, bagus. Ya, berangkat saya, penuh ini, sama teman saya satu, depan, belakang ini penuh. Sampai di sana hujan lebat, hujan luar biasa hujan. Waduh, sudah sampai sana, gimana? Masuk enggak? Masuk saja. Sampai tengah berhenti, bles, tidak bisa lewat. Gantung roda saya. Roda saya itu bodinya nempel tanah, rodanya cuman begini aja. Ya. Jadi iman saya kepada Tuhan diperhadapkan kepada kenyataan. Loh ini loh, saya tunggu, nggak bisa jalan. Ini teman saya sudah saya suruh ke pantai sudah, tak suruh mandi-mandi apa segala macam. Saya berhenti sudah, karena saya nggak makan, nggak minum, jadi saya di mobil aja kan nggak masalah. Ya saya di mobil aja. Sampai besoknya pagi, jam 7 pagi, itu langit masih gelap, hujannya tetap deras. Iman saya seperti goncang gitu. Saya ini doa minta Tuhan untuk berhentikan, tapi justru diperhadapkan pada keadaan yang seperti itu. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, gimana acara yang sebentar lagi saya harus adakan? Kalau hujan seperti ini, mana bisa? Gimana ini Tuhan? Jalan keluarnya. Tuhan mengingatkan saya, ya kalau kamu percaya, iman sebiji sesawi, gunung itu bisa pindah, kata Tuhan. Ya betul memang, gunungnya pindah. Ya, kalau Bapak Ibu ke Holy Land, mampir di Mesir, ya nanti ditunjukkan sejarahnya gereja yang dibangun oleh Raja Mesir ya. Karena gunungnya pindah. Gunung itu dipindah sama Tuhan, itu sampai kelihatan matahari di bawah gunung. Jadi ngangkat itu, gunung itu ngangkat, diangkat itu. 2 kilometer dipindah itu. Loh, gunung bisa dipindah kok sama Tuhan. Mosok itu hujan. Padahal saya ini sudah koar-koar di mimbar.
Di setiap mimbar saya ngomong, mosok saya kalah sama pawang hujan. Tuhan saya kan lebih besar. Ya. Saya sudah sumbar seperti itu. Ya. Tuhan, lah kok gini? Mana bisa acara ini? Tuhan ingatkan hal itu. Ya. Saya ingat seperti itu. Mumpung gak ada orang. Ini kan orang gak ada, saya sendirian toh. Jadi iman saya pakai. Dalam nama Yesus, pergi kamu dari sini. Jangan ada di sini. Hei hujan, sampai acaraku minggu selesai. Tidak boleh hujan lagi. Mulai saat ini, pergi. 5 menit, langsung terang, langsung panas. Itu panasnya luar biasa. Sampai saya keluar dari mobil, dari agak jauh saya lihat, mobil saya itu bisa berasap. Itu sekitarnya mobil ini ada asapnya. Jadi air yang ada di sekitar saya itu sampai menguap. Saking panasnya. Dan sejak saat itu, saya kasih tahu Bapak Ibu, tidak pernah hujan lagi sampai acara itu selesai. Tuhan kita bukan Tuhan main-main. Tuhan Yesus yang kita sembah itu Tuhan yang besar. Oleh karena itu, kita mesti sadar kalau punya persoalan dalam hidup ini, kita ini tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Seringkali orang panik, khawatir, takut. Ini lupa bahwa Tuhan selalu ada bersama dia. Immanuel, Tuhan itu tidak jauh. Jauhnya cuma sejauh doa. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, saya mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita sadari bersama. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang mengerti. Dia adalah Allah yang peduli. Kalau orang lain ditolong, kita juga akan ditolong. Corona boleh menggoncang dunia. Ya. Tetapi kita adalah umat Tuhan yang punya Tuhan Yesus. Ya. Sekalipun corona itu menyerang, percayalah Tuhan Yesus sanggup memelihara hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Seolah-olah seperti itu. Tapi Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya mujizat itu nyata. Haleluya. Kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada
musik saja perlahan-lahan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau selama ini ada banyak persoalan yang datang dalam hidupmu, mari sadarlah, engkau tidak pernah sendiri. Yesus selalu menyertai. Dia tak pernah meninggalkan kita. Kapanpun, dimanapun, Dia selalu ada bersama kita. Dan Dia adalah Allah yang mengerti. Dia adalah Allah yang peduli. Dia tahu persoalan saudara. Dia sangat mempedulikan saudara. Dia adalah Bapa yang baik. Kita adalah anak-anaknya. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan menelantarkan kita. Dia adalah Allah yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saudara sekalian, katakan dengan sungguh-sungguh, Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami.
sesuatu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mukjizat menjadinya. Sekali lagi katakan, Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Bapak Pangeran akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan nyata hingga saat ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus berkarya, Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, apapun yang kami alami Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang mengerti segala kondisi kami. Karena itu Tuhan, dalam kondisi yang tidak ideal ini, dalam kondisi yang tidak mudah ini, kami percaya di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Hendrianto yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Tuhan akan terus pakai beliau menjadi alat Tuhan. Sehingga melalui kehidupannya banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh setelah kami mendengarkan firman ini, kami mau mengambil komitmen yang baru. Kami ingin memandang Tuhan, kami ingin melihat Tuhan, bahwa Tuhan kami Tuhan yang jauh lebih besar dari pergumulan yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau terus berkarya. Mungkin kami tidak melihat, mungkin kami tidak merasakan, tapi Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan pujikan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap
Mari Bapak Ibu kita berdoa bersyafaat kepada Bapa di surga. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu pada pagi hari ini menolong kami supaya kami tidak panik, kami tidak takut, dan kami tidak meninggalkan Engkau. Kami tidak mau Tuhan Yesus melupakan Engkau. Kami mau supaya di dalam kehidupan kami ini senantiasa dikuasai dan dibimbing oleh Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu pada pagi hari ini kepada kami sidang jemaat-Mu. Suaranya kami tidak mendengar lagi, tapi firman-Mu itu senantiasa ada pada kami. Roh Kudus ingatkan bagi kami, menerjemahkan firman-Mu itu lebih dalam lagi kepada kami ketika kami kembali dari tempat ini. Sebab Tuhan, tanpa Engkau peduli kami, tanpa Engkau perhatikan kami, tanpa Engkau memberkati kami, kami tidak jadi apa-apa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini firman ini mengingatkan kami bahwa Engkau selalu dan senantiasa peduli kami, perhatikan kami di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami menyerahkan Bapa, hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu, khususnya firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati pekerjaan usaha pelayanannya, keluarganya. Tuhan senantiasa memberkatinya di dalam semua apa yang hamba-Mu melakukan. Apa yang hamba-Mu lakukan, pikirkan, rencanakan. Biarlah Tuhan campur tangan supaya semuanya itu boleh dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Hamba berdoa untuk gembala kami Pak Widi. Kami juga menyerahkan hamba ke dalam tangan kasih. Di dalam pelayanan pekerjaan, biarlah kiranya Tuhan tetap mencampur tangan di dalam semua pekerjaannya. Pelayanan sebagai gembala, sebagai seorang pemimpin atau seorang kepala rumah tangga, juga sebagai seorang dosen. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan yang sungguh-sungguh prima dan hikmat surgawi senantiasa padanya, sehingga di dalam semua pekerjaannya boleh dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Keluarganya kami tetap menyerahkan ke dalam kehidupan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Anak-anak di dalam sekolah juga Tuhan tetap memberkati. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepadamu. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak dalam surga, hamba menyerahkan juga Pak Pangeran dan semua pelayan pada pagi hari ini. Mereka mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Senantiasa Tuhan memberkati dan memberkati mereka di semua aspek kehidupan mereka. Apa yang mereka mempergumulkan, apa yang mereka sedang naikkan kepadamu, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, agar supaya di dalam semua rencana mereka, pekerjaan usaha mereka, studi mereka, selalu dan senantiasa berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Hamba menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hamba juga mau berdoa bagi pergumulan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Bapa dalam surga, kami tahu sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau peduli kami, Engkau mengerti keadaan kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan pada saat ini Engkau mengerti, Engkau peduli semua sidang jemaat-Mu dalam pergumulan hidup mereka. Kami tidak tahu apa yang mereka sedang menghadapi. Apakah mereka sakit, mereka lemah, mereka sedang mengalami sesuatu yang tidak ada solusinya. Kami percaya dan yakin Engkau berikan jalan keluar bagi mereka, karena Engkau peduli mereka, Engkau perhatikan mereka, Engkau senantiasa menolong kami dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga, hamba berdoa dan menyerahkan sidang jemaat khususnya di sini ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk di mana kami rindu supaya jemaat juga bertambah. Bapa dalam surga, pakai kami semua menjadi pelayan-Mu, menjadi pemberita, membawa kabar baik ini untuk mencari domba-domba yang terhilang, mencari jiwa-jiwa terhilang, membawa mereka kembali untuk kami boleh dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa dan mengucap syukur kepada lembaga STI yang telah memberikan kesempatan bagi kami tempat ini untuk kami beribadah. Kami menyerahkan lembaga ini
Biarlah kiranya Tuhan tetap menolong dalam segala aspek pekerjaan, perencanaan, dan semua hamba-hambamu yang ada di dalam lembaga ini, mulai dari rektornya, dosen, mahasiswa-mahasiswa, para karyawan-karyawatinya. Senantiasa Tuhan memberkati mereka, lindungi mereka, dan apa yang mereka rencanakan, biarlah kiranya Tuhan tetap menolong mereka, sehingga semuanya boleh dapat berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan lembaga STI ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa bagi negara kami dan seluruh dunia, khususnya sampai sekarang ini kami di Tuhan Yesus, yang sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Situasi kondisi sekarang ini membuat kami takut, gentar, gelisah karena menghadapi virus corona ini. Tolong kami Bapa, sekali lagi berkali kami berseru, Engkau peduli kami, Engkau menolong kami. Sesuai firman-Mu di dalam Mazmur 91, Tuhan Yesus, kami hanya menonton saja karena kami tahu bahwa Engkau bentengi kami, Tuhan Yesus, dari virus-virus corona ini. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap umat-Mu yang ada dan bergantungkan diri hanya kepada-Mu, percaya kepada-Mu. Kami yakin dan percaya kuasa darah Yesus membentengi kami, dan kami tidak akan ditimpa oleh bencana ini. Terima kasih Bapa surga. Kami berdoa menyerahkan pemerintah sedang Tuhan Yesus dalam hal ini, Tuhan Yesus, dalam perencanaan mereka, di dalam kepemimpinan mereka. Biarlah Tuhan campur tangan supaya mereka boleh dapat melakukan perencanaan mereka, melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Mereka juga bergantung kepada-Mu, mereka juga berdoa kepada-Mu, memohon pertolongan kepada-Mu. Mereka jangan dibiarkan mereka Bapa untuk berjalan sendiri. Kiranya Tuhan tolong pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai kepada RT RW. Kiranya Tuhan tetap menolong supaya mereka tetap bersatu untuk boleh dapat membimbing atau memimpin bangsa kami ini dengan baik. Terima kasih Bapa surga, inilah doa dan ucapan kami pada pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur karena Engkau beri berkat bagi kami, dan kami kembalikan kepada-Mu berkat yang Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami setiap saat dan waktu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah segala perkara Tuhan bisa kami tanggung dalam Engkau Tuhan. Oh Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Yesus telah menolong kami. Segala perkara dapat ku tanggung
Bapak, kami mau tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang bisa menanggung dan menolong kami, untuk kami bisa mengatasi segala perkara yang ada di dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu pagi hari ini juga meneguhkan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengerti kami. Tidak hanya mengerti, Engkau peduli atas kami Tuhan. Dan kuasa-Mu tidak terbatas. Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa-Mu. Apapun Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi kuasa-Mu. Dan saat kuasa-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu nyata. Dan Engkau akan membuat kami menjadi orang-orang yang selalu menang atas segala perkara kehidupan yang kami jalani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran-Mu, untuk berkat-Mu, hadirat-Mu hari ini. Kami akan tinggalkan Tuhan, bersama-sama akhiri ibadah kami pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan iman-Mu kepada Tuhan. Arahkan seluruh keberadaanmu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh andalkan Dia, harapkan Dia di dalam kehidupanmu. Dan biarlah Engkau nyatakan rasa syukurmu, hormatmu kepada Dia. Akui bahwa hanyalah Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang bisa menolong hidupmu, yang bisa menyelesaikan setiap permasalahanmu, dan bisa menjawab setiap doa-doa dan pergumulanmu. Di dalam nama Yesus, Allah Tritunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami percaya dan kami andalkan, Allah yang menjadi sumber berkat kami. Oleh berkat-Mu lah Tuhan, mari Tuhan berkati setiap keluarga kami Bapa. Engkau yang hadir dalam keluarga kami, Engkau yang membuat kesatuan dan keharmonisan itu terjadi di dalam setiap anggota keluarga kami Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera, kekuatan, keteguhan iman dalam segala perkara, sehingga benar-benar kami tetap beriman dan berjalan di jalan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan dan menjadi profesi kami, asal semua seturut dengan kehendak Tuhan dan kami andalkan Tuhan. Tuhan yang akan menjamin keberhasilan, Tuhan yang akan mendatangkan berkat, Tuhan yang mendatangkan kesuksesan dalam setiap usaha kami. Sehingga apapun yang kami perlukan, Allah sanggup memenuhkannya dengan kekayaan dan kelimpahan yang bersumber daripada Engkau Tuhan. Keluar masuknya kami dari rumah kami sungguh percaya, andalkan Engkau menjadi panglima perang buat kami. Dan Engkau bisa membuat kami lebih daripada pemenang. Kekuatan kesehatan Tuhan mari anugerahkan atas kami. Dan kami sungguh-sungguh percaya, asalkan kami terus beriman dan taat kepada Tuhan, maka mukjizat Tuhan itu akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan undur diri dan kembali ke aktivitas kita sehari-hari. Biarlah berkat yang bersumber daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perkenanan yang daripada Roh Kudus itu terus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Ibadah selesai dan silakan ambil saat teduh. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.